Kali ini saya mau mereview MacBook Air Ryzen tipe A1465 Early 2015. Apakah masih layak kita gunakan atau juga masih bisa apa di tahun 2022? Bahkan tahun 2022 ini mau akhir, nggak berapa hari lagi kita udah masuk Desember, yaitu kita ganti tahun ke tahun 2023. Kembali lagi dengan saya di Profesia Selfie. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel selalu setia memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kali ini saya mau mereview MacBook Air tipe A1465 Early 2015. Masih layak atau tidak kita gunakan, atau masih bisa apa di tahun 2022. Ini MacBooknya, MacBook Air Ryzen tipe A1465 Early 2015. Ini penuh dengan stiker. Oke, untuk lebih lengkapnya langsung aja kita review untuk MacBook Air Ryzen tipe A1465 Early 2015 ini. Apakah masih layak kita gunakan atau juga masih bisa apa di tahun 2022? Bahkan tahun 2022 ini mau akhir, nggak berapa hari lagi kita udah masuk Desember, yaitu kita ganti tahun ke tahun 2023. Untuk MacBook Air 11 ini dan juga yang 13 ini kebanyakan diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan yang nggak menggunakan aplikasi-aplikasi berat. Jadi dia pekerjaan ringan untuk pekerjaan kantor dengan menggunakan aplikasi Word, Excel, PowerPoint, juga untuk browsing ke dunia maya, atau juga untuk presentasi. Karena untuk prosesor 1,6 GB atau 1,8 GB itu untuk prosesornya. Oke, lanjut ya ke review untuk MacBooknya. Ini untuk MacBooknya, MacBook Air in tipe A1465 Early 2015. Ini untuk area casing di bottom case MacBook atau casing bawah MacBooknya itu masih utuh, ini masih ada. Nah, untuk MacBook Air 11 in tipe A1465 Early 2015 ini untuk port USB ada dua, di sisi sebelah kiri ini satu ya, ini sisi sebelah kiri satu, yaitu di sisi sebelah kanan satu. Ada dua untuk port USB. Kalau yang ini kalau kita menggunakan LCD eksternal dengan menggunakan konverter ini untuk adaptor dia menggunakan MagSafe 2 45 watt sama dengan MacBook Air 13 in. Nah, ini port untuk sound. Kalau kita mendengarkan musik dengan menggunakan sound eksternal tanpa menggunakan Bluetooth, itu kita bisa colok di sini untuk konektor soundnya. Atau juga kita mau dengerin lagu dengan menggunakan handset, itu kita bisa colok di sini untuk soundnya. Ini untuk kondisi karet display LCD itu masih bagus, belum ada yang terkelupas ataupun juga yang rusak, masih bagus semua untuk kondisi karet LCD-nya. Walaupun ini early 2015, itu untuk karet LCD masih bagus. Yaitu untuk keyboardnya ini masih ori bawaan dari Apple, masih ori, belum diganti. Nah, ini untuk trackpadnya juga, trackpadnya ini belum pernah dibuka, masih ori bawaan dari Apple. Itu untuk casing, pelindung untuk antena WiFi juga masih bagus. Nah, jadi posisi antena WiFi untuk MacBook Air baik yang 13 in maupun yang 11 in itu untuk posisi antena WiFi-nya itu dari sini untuk posisi antena WiFi-nya. Nah, untuk SD card ya memang nggak ada untuk SD card. Ya, untuk fiturnya ini nggak beda jauh dengan MacBook Air yang 13 in, mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Nah, untuk MacBook Air baik yang 13 maupun yang 11 in ini untuk storage-nya itu mulai dari 120, 256 itu bawaan asli dari Apple, dan juga yang sampai 512 untuk storage-nya atau hard disk-nya untuk daya simpan data. Itu untuk RAM-nya ada yang 4 GB dan ada yang 8 GB. Cuma untuk RAM-nya itu udah on board. Nah, kalau untuk hard disk-nya sendiri itu masih bisa dilepas. Jadi kalau misalnya hard disk-nya rusak masih bisa diganti. Jadi untuk RAM dia udah on board, untuk WiFi card masih bisa dilepas. Jadi kalau misalnya WiFi card-nya rusak itu masih bisa diganti. Tapi kalau untuk tipe MacBook Air mulai dari tahun 2018 sampai 2020 itu untuk WiFi card, RAM, hard disk mau on board. Jadi kalau misalnya alami kerusakan di WiFi card-nya atau juga mengalami kerusakan di hard disk atau di RAM, dia mau nggak mau kita harus ganti logic board untuk tipe MacBook Air tahun 2018 sampai tahun 2020. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat untuk spek MacBooknya, RAM-nya berapa, storage-nya atau hard disk-nya atau daya penyimpanannya berapa, dan nanti kita tes untuk MacBooknya untuk browsing ke dunia maya. Dan itu juga kita coba gunakan keyboardnya untuk ngetik. Oke, lanjut ya, kita nyalain MacBooknya, kita lihat speknya. Kita nyalakan MacBooknya. Ya, untuk MacBook udah mulai booting OS. Ini untuk kecepatan dia booting OS masih lumayan ya, masih lumayan cepat untuk booting OS-nya. Ini kita masukkan password. Oke, nah ini tampilannya, tampilan untuk MacBook Air tipe A1465 Early 2015. Ini tampilannya seperti ini. Kita cek untuk speknya dulu. Buka body map. Nah, ini untuk MacBook menggunakan macOS High Sierra versi 10.13.5. MacBook Air 11 in Early 2015. Prosesor 1,6 GHz Intel Core i5. Untuk RAM-nya, untuk RAM 4 GB 1600 MHz DDR3. Untuk grafik Intel HD grafik 6000 1536 MB. Nah, ini kita lihat untuk ini kalau display 11 in .6.
kita lihat storage-nya atau harddisknya. Nah, untuk harddisk 120 GB itu ini yang tersisa tinggal 95,25 GB. Ini berarti MacBook masih belum ada data yang tersimpan di sini, masih kosong. Nah, untuk storage itu ya kalau saran saya buat rekan-rekan yang menggunakan harddisk, entah itu yang 120 GB, 256 atau 512 itu, kalau bisa jangan sampai habis untuk space harddisknya. Ya misalnya tersisa tinggal 5 GB atau 10 GB. Jadi sisain di situ misalnya 20 GB lah paling enggak itu. Jadi dia bisa buat kebutuhan misalnya untuk buka aplikasi atau apa itu nggak lemot ya, karena dengan semakin sedikitnya space harddisk yang tersisa atau yang kosong ya mau nggak mau ya untuk MacBook itu akan lemot untuk ketika kita mau buka aplikasi entah itu Word, entah itu Google Chrome. Sekarang kita lihat nih untuk MacBook Air 7,1 Intel Core i5 1,6 GHz ya, seperti yang tertera tadi pada waktu kita lihat untuk sistemnya. Nah, ini untuk keseluruhannya. Nah, ini untuk memori dia kan 2 slot. Jadi untuk memori kan dia 4 GB. Jadi ini 2 GB per slotnya. Untuk memori atau RAM ini dia onboard. Jadi kalau misalnya RAM atau memorinya rusak ya nggak bisa kita ganti ya, karena kayaknya di Indonesia itu belum ada untuk melakukan penggantian RAM yang onboard. Nah, ini kita lihat cycle count baterainya. Untuk cycle count-nya ini 526 masih di bawah 1000. Kayaknya kondisi untuk baterai masih bagus nih cycle count-nya ini yang saya blok. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ini mau ngelihat cycle count atau siklus baterainya itu kita lihat di sini. Setelah kita tadi buka body smash itu muncul sistem informasi. Di sini ada yang namanya power. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia dia menggunakan daya. Kita lihat untuk cycle count-nya. Biasanya untuk MacBook itu kalau cycle count-nya udah 1000, maka di sini akan muncul tulisan replace now atau replace soon dengan simbol segitiga, di dalamnya ada tanda seru. Nah, ini untuk baterai belum muncul tulisan seperti yang saya tadi sebutkan karena untuk cycle count baterainya masih di bawah 1000. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang nih untuk ngecek ya, kalau untuk garansi service ini udah nggak ada garansi. Kalau kita mau tetap dapat garansi dari Apple, ada solusi yang dibuat oleh Apple, kita beli garansi dari Apple itu per tahun. Jadi kalau misalnya ada kerusakan untuk MacBook rekan-rekan itu akan dapat layanan service dari Apple. Tapi kalau misalnya enggak ya kita harus membiayai sendiri untuk biaya perbaikannya. Nah, ini kita tulis serial number MacBook. Nah, ini periksa perlindungan, service dan dukungan. Dukungan dari Apple. Nah, ini kita masukkan nih di sini untuk nomor seri. Tadi kan kita udah ini sini udah kita masukkan. Nah, ini subsanya kita masukkan LTGTE. Benar enggak? Oke, masuk. Nah, ini kita cocokkan nih serial number tadi yang kita copy dengan serial number yang terdata di sini. Di sini tertulis sama untuk serial numbernya. Nah, selain itu setelah kita cocokkan di sini, nah di sini kita tulis nih untuk dukungan teknis via telepon sudah berakhir. Yaitu untuk perlindungan perbaikan dan servis sudah berakhir ya. Wajar early 2015, sekarang udah 2022, kurang lebih 6 tahun. Oke ya, lanjut. Nah, buat rekan-rekannya kalau misalnya rekan-rekan beli MacBook second, jadi untuk memastikan atau mencocokkan serial number, benar nggak MacBook ini pernah ganti logic board atau bisa aja misalnya casing bawah MacBook ini kan di sini tertulis nih ada tertulis serial number sini. Nah, ini kita cocokkan serial number yang ada di sini dengan serial number yang tadi yang kita buka. Kita cocokkan. Nah, kalau cocok berarti ini MacBook untuk logic boardnya belum pernah ganti, yaitu untuk bottom case atau casing bawah MacBooknya itu belum pernah ganti. Tapi kalau misalnya serial number yang tertera di sini dengan yang ada di bottom case atau casing bagian bawah MacBook itu nggak sama, berarti bisa jadi untuk logic boardnya pernah diganti atau juga bottom case-nya yang pernah diganti. Ya mungkin kalau misalnya bottom case-nya diganti kemungkinan lecet-lecet gitu kan. Jadi udah pada lecet karena MacBook mau dijual ya, baik itu secara perorangan maupun juga di toko, itu akan menurunkan harga jual dari MacBook tuh. Jadi bottom case-nya diganti. Hanya untuk serial number-nya nggak sama yang tertera di casing bagian bawah MacBook dengan yang tertera di sini atau di bagian ini. Itu salah satu tip atau trik ketika rekan-rekan beli MacBook second. Oke ya, lanjut kita keluar dulu. Nah, ini kita coba kita gunakan untuk keyboardnya. Kita buka untuk Office Word ya. Coba ngetik di sini. Ini kita gedein ini biar terlihat. Nah, kita coba. Nah, ini untuk keyboardnya masih bagus, masih empuk ya. Kita pakai nggak berat dan juga masih empuk, ini masih enak. Ini kalau untuk pekerjaan kantor masih cukup bagus kalau kita buat ngetik, bikin laporan atau juga bikin tips ya untuk kebutuhan ngetik yang dengan menggunakan Word. Ini masih bagus nih untuk keyboardnya, masih berfungsi. Ini untuk bloknya juga masih berfungsi. Ini untuk caps lock-nya masih, untuk shift masih, oke. Untuk keyboard masih bagus nih, masih ori. Juga untuk trackpad juga masih bagus. Oke, sekarang kita keluar. Nah, sekarang kita cek untuk webcamnya, itu webcamnya masih berfungsi nggak? Nah, ini oke ya, kita tekan tombol command dan shift. Nah, ini untuk ini spotlight kita sini buka foto buat kita buka webcamnya masih berfungsi nggak? Nah, nih untuk webcamnya masih berfungsi dengan baik dan untuk gambarnya juga masih jernih. Nah, ini kalau untuk webcam untuk MacBook tipe lama itu masih cukup bagus ya, untuk gambar juga jernih, nggak seperti gambar webcam untuk tipe MacBook yang sekarang ini ya. Untuk tipe MacBook mulai dari 2016 sampai seterusnya itu sampai ke MacBook Pro chip M1 itu untuk webcam gambar agak buram, agak kepiur kalau saya bilang, karena resolusi dari webcamnya sudah diturunkan oleh Apple karena dia ngudak untuk tipisnya LCD. Ini kalau untuk LCD memang tipis, cuman dia masih setipis untuk tipe LCD MacBook yang sekarang ya. Jadi untuk resolusi webcamnya itu masih belum diturunkan oleh Apple untuk MacBook Air lama mulai dari 2010 sampai 2017 itu terakhir. Untuk MacBook
Air tipenya seperti ini. Kalau sekarang udah beda lagi tipenya. Oke, foto bot udah kita cek masih berfungsi dengan baik. Nah sekarang ini coba kita browsing ke dunia maya. Kita coba browsing nih untuk WiFi ya, masih berfungsi dengan baik. Di sini sinyal-sinyal dari internet ketangkep. Nah ini kita buka nih untuk browsing ke dunia maya, Google Chrome. Nah ini buka Google. Nah ini masih cepat untuk kita browsing ke dunia maya. Untuk buka YouTube ini untuk awalnya ya. Kita belum coba buka salah satu video. Untuk trackpad juga masih bagus. Nah ini kita coba nih ya, kita coba sambil tes suaranya, kita coba lihat untuk apa film. Nah ini kita coba nyalain tuh. Untuk suara masih bagus banget nih. Ya. Masih jernih ya. Memang kalau dibandingkan untuk tipe yang sekarang, untuk suara yang memang lebih bagus untuk tipe MacBook yang sekarang ini, mulai dari 2016 sampai MacBook Pro chip M1 itu untuk suara lebih bulat. Nah kalau ini ya, kalau dibandingkan dengan MacBook yang sekarang ya beda ya. Nah, ini kita coba keluar, kita cari film-film yang nggak di review. Takutnya kalau review gitu ntar kena hak cipta lagi, copyright. Nah ini kita coba lihat untuk film-film yang ini aja nih. Gambar masih bagus, masih jernih. Untuk gambarnya itu untuk scene by scene-nya itu, untuk perpindahan scene-nya itu nggak nge-lag, nggak patah. Untuk kecepatannya juga masih normal, maksimal. Excuse me, Lieutenant Sergeant McNamara. Sergeant. Ya, nggak nge-lag, nggak masalah. Nah untuk ini juga nggak panas ya, untuk temperatur atau suhunya stabil. Oke. Nah ini untuk kita browsing ke dunia maya itu nih ya, cepat kan untuk browsing. Apa nih, kita buka cepat nih, masih cepat ya, enak digunakan dan nggak ada masalah. Jadi ya kalau dibilang MacBook Air 11 in tipe A1465 early 2015 ini digunakan di tahun 2022 atau juga nanti di tahun 2023 itu masih layak ya, masih layak digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan, khususnya untuk menunjang pekerjaan kantor. Oke. Nah ini untuk coba kita tes browsing ke dunia maya udah kita tes. Nah ini kita coba lihat nih untuk chipset VGA-nya ya, dengan menggunakan game berat. Kita coba cek untuk chipset VGA-nya. Ini untuk baterai masih lumayan bagus ini. Tadi kita pertama gunakan 74%, sekarang 66%. Ini kita coba. Nah ini kita pakai game. Ya kalau misalnya chipset VGA-nya udah bermasalah, dia untuk masuk game berat seperti ini mah udah goyang. Ini kita coba, dia goyang nggak pada saat kita mau kita tes. Ini coba kita lihat nih. Nah ini nggak goyang, cepat juga untuk buat masuk ke gamenya. Ini nggak lemot. Masih bagus untuk chipset VGA-nya, nggak ada masalah ini. Untuk temperaturnya juga nggak panas, masih stabil. Nggak nge-lag, gambarnya juga nggak patah. Nah, ini cepat untuk jalannya, terus nggak nge-lag. Ini juga untuk temperaturnya stabil, nggak terlalu panas. Masih bagus nih kita gunakan. Untuk temperaturnya juga nggak langsung panas atau kipasnya juga berisik, enggak, masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau dikatakan masih layak ya masih sangat layak ya. Mungkin ada keterbatasan di OS saja ya, mungkin ini bisa sampai Catalina itu, karena untuk RAM kita harus ini juga, RAM-nya cuma 4 GB. Kalau RAM-nya 8 GB untuk ngedit juga kayaknya masih bisa ya. Rekan-rekan semuanya, itu tadi review saya untuk MacBook Air 11 in tipe A1465 dari 2015. Apakah masih layak kita gunakan atau masih bisa apa di tahun 2022? Dari hasil kita coba cek untuk gunakan keyboardnya, yaitu kita coba browsing ke dunia maya, selancar ke dunia maya, dan juga kita coba tes dengan menggunakan game lumayan berat tuh, karena untuk aplikasinya di sini nggak ada untuk aplikasi lebih Photoshop yaitu Premiere. Jadi kita tes dengan menggunakan game berat tadi. Itu untuk kita tes aktif menggunakan mod itu masih bagus, untuk keyboard juga masih bagus. Itu untuk kita browsing ke dunia maya, selancar ke dunia maya, untuk ke YouTube juga untuk coba buka-buka berita ini masih cepat. Dan juga ketika kita tes dengan menggunakan game berat tadi, itu untuk chipset VGA-nya itu masih sangat bagus ya, masih sangat bagus. Gambarnya juga nggak pecah, nggak nge-lag, itu cepat. Nah jadi kalau mesti tanya nih ya, masih layakkah atau masih bisa apa atau masih kita gunakan buat apa untuk MacBook Air 11 in tipe A1465 RI 2015 ini ya, masih bisa kita gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita. Mungkin ada di macOS-nya, kalau misalnya dia menggunakan Big Sur atau Monterey itu mungkin agak berat karena dia RAM-nya 4 GB, paling dia masih bisa sampai ke Catalina. Tapi kalau misalnya untuk menunjang aktivitas pekerjaan kayak kebutuhan kita cuma ngetik ya, untuk kerjaan ngetik atau bikin laporan atau juga bikin skripsi atau juga untuk anak-anak sekolah, itu masih sangat layak digunakan. Dan jujur aja untuk tipe MacBook yang lama itu mulai dari MacBook Pro MD101, MD102, dari MacBook Air ini, dari MacBook Retina, itu masih sangat tangguh digunakan.
sampai saat ini masih banyak juga yang menggunakan. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, kalau memang ulasan, review atau juga tutorial dan tips dari saya itu berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Demi untuk keberhasilan channel saya, agar saya tetap bisa berikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Nah, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas, atau juga memberikan tutorial dan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Raya Timur, Kantor Kerja Maru Bina Karmel, RT 16 RW 04, nomor 46, Kampung Rawa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Patokannya Gereja Maru Bina Karmel. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBook di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini. Begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan yang dialami oleh MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga jangan via SMS ya, biar saya itu lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya dalam mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda, yang pastinya itu insya Allah berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Oke, wassalam.